Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz the Virus. Kali ini saya akan berbagi tutorial dan pengalaman mengenai error 39 di Yamaha Aerox. Khusus untuk error 39 ini berlaku bukan hanya di motor Yamaha Aerox ya. Semua motor matic Yamaha gejalanya itu pasti sama, yaitu ada permasalahan di sistem fuel injector. Terutama sekali permasalahannya ada di kelistrikannya. Saya pernah pengalaman di Yamaha X-Ride dan sempat juga pengalaman menangani masalah error 39 di Yamaha Aerox saya. Tapi kayaknya memang ya, kalau saya pantau di grup, banyak banget yang mengeluh kena error 39. Lalu apakah penyebabnya yang menimbulkan error 39 tersebut? Ada dua faktor kemungkinan yang menyebabkan error 39 di motor kalian ya. Di sini saya nggak mengkhususkan untuk Yamaha Aerox, tapi untuk umum Yamaha aja deh. Permasalahan pertama adalah di bagian soket ini nih. Bagian soket ini yang sering banget jadi biang keladi. Permasalahan error 39. Gejala awal sih sebelum error biasanya motor jadi berebet. Kemudian timbul error, kadang motor benar-benar mati, gak bisa nyala lagi, kadang ada yang masih bisa nyala. Tergantung keberuntungan kalian. Tapi tetap error 39-nya timbul di speedometer kita. Yang terjadi adalah kabel di kepala injektornya ini, kita cabut. Nah, yang ini biasanya ngeletek atau bahkan putus. Putusnya akibat kegencet bisa, atau karena kebanyakan juga kasus itu digigit tikus. Ini contoh kasus punya saya. Ini kalau kalian perhatikan, di bagian sininya agak sedikit ini ya, robek di bagian sininya. Dan bahkan sempat si kabelnya ini dia kecabut nih. Yang kabel ke ECU-nya dari injektor warna coklat nih, dia lepas dari soketnya. Ini akibat kegencet rangka monosok ya kalau punya saya. Tahu-tahu motor saya itu berebet. Berebet parah dan timbullah error 39. Udah yakin kalau permasalahan kayak gitu ada masalah nih di kelistrikannya. Lalu saya cek posisi kabelnya dan ternyata iya. Ininya dia kelepas si kabel, terutama yang warna kuning. Maksud saya kabel yang berwarna coklat dia hampir kelepas. Jadi sampai kelihatan ya kalau kita contohin kayak gini nih. Nah, si ininya sampai kelepas skunnya, kecabut keluar. Jadi skun yang atau soketnya yang di sini dia nongol. Otomatis ke injektor itu pasti nggak bakal benar. Makanya ECU mendeteksi ada permasalahan di injektor. Begitu saya benerin lagi, kabelnya, alhamdulillah error langsung seketika itu hilang di speedometernya. Tapi untuk history di ECU-nya dia akan tetap ada. Ketika kalian servis motor dan di diagnosa pakai YDiag, maka kode error 39 ada sebagai history dari errornya. Motor udah bener lagi. Rata-rata memang kejadian dari kabel ininya nih ya, yang bermasalah. Bisa saja putus, digigit tikus, atau kayak saya tadi kegencet. Akhirnya timbullah error 39. Masalah lainnya bisa jadi di injektornya yang emang udah mati. Untuk kasus injektor mati sendiri emang sangat jarang sekali terjadi. Mungkin perbandingannya bisa dari 20 berbanding 1 bahkan 50 berbanding 1. Error 39 disebabkan oleh injektor yang mati. Karena kalau injektornya benar-benar ori Yamaha yang dipakai, insya Allah itu
bagus ya. Bukan beli yang low spec. Nih setelah video ini nanti saya akan bahas injektor low spec dan injektor ori. Di situ nanti saya akan pembahasan khusus mengenai injektor tersebut ya. Oke guys, kita balik lagi ke topik Aero 39 ya. Injektor mati lebih banyak disebabkan karena konsleting di motor kita. Dan terkadang timbul setelah error 46 ya. Kalau error 46 itu permasalahannya supply power ke sistem fuel injection tidak normal. Akibat dari aki yang over voltage atau aki yang lemah, atau juga ada konslet di dalam kelistrikannya yang nggak bisa dihambat oleh sikring. Itu kemarin saya pengalaman di Yamaha X-Ride saya. Kalau nggak salah video tentang error 46 pun ada ya di channel saya. Jadi kalau udah ada error 46, sistem kelistrikan ke fuel injector bermasalah karena over voltage dari aki tadi ya guys. Simpelnya gini deh. Kita simulasikan tegangan injektor itu maksimal 5 volt. Ternyata tegangan yang masuknya itu lebih dari 8 volt atau sampai 14 volt. Otomatis injektor dia nggak bakal kuat nahan bebannya. Sehingga injektor itu akhirnya mati. Injektor kalau udah mati ya pasti timbul error 39. Dan juga nggak bakal bisa nyemprotin lagi si bahan bakarnya. Karena kerusakan kumparan di dalam injektornya. Perlu kalian ketahui kalau di dalam injektor itu ada kumparan ya, atau semacam coil, atau bisa dibilang juga solenoid. Yang dimana kalau ada beban listrik berlebih, maka si solenoidnya itu akan cepat panas, kemudian akan merusak si kumparan yang ada di dalam injektor tersebut. Kalau udah ada tegangan berlebih yang secara konstan terus menerus, maka udah pasti injektor kalian akan rusak. Apalagi kalau pakai injektor belinya low spec. Harga low spec kan lebih murah, cuman 100 ribuan dibandingkan dengan injektor yang aslinya Yamaha atau yang dijual di dealer-dealer Yamaha, harganya sampai 500 ribuan. Nah, itu juga bisa jadi penyebabnya. Kalau low spec itu udah pasti barangnya barang cacat. Kita nggak pernah tahu dia bagus apa enggak, beli murah pasang motor nyala, tapi akhirnya begitu di jalan menimbulkan masalah. Jadi hati-hati ya kalau memilih injektor untuk motor kalian. Nah, jadi ada dua ya penyebab kerusakan atau penyebab error 39 di motor injeksi kalian. Dari kabel dan tentunya dari komponen injektornya. Buat solusinya kalau kalian kena error tersebut, tinggal kalian urut aja si kabel injektor ini nih yang warna coklat menuju ECU. Seringnya sih kalau enggak di bagian ujung sini yang putus, banyak juga yang di soket di ECU-nya ya. Lebih banyak kejadian itu dia digigit tikus. Makanya motor kalian harus jaga benar-benar ya. Jangan sampai si tikus itu masuk ke motor kalian dan gigit kabel kalian sehingga menimbulkan masalah di motor kalian. Nah, buat motor kalian yang udah ubahan monosok kayak saya, nih. Monosok kayak gini ya. Kadangkala, tapi nggak semuanya ya. Kadangkala ada masalahnya itu si kepala injektor atau soket injektornya itu dia kegencet. Kegencet dari rangkanya ini nih. Pada saat motor berayun, ini dari shock breakernya ngayun, jadi si kepalanya itu mentok ke sini nih. Lama kelamaan dia kabelnya bisa putus ya. Dan timbullah error 39. Bahkan yang lebih parah, ini bisa patah juga nih kepala injektornya. Akhirnya motor mati. Gak usah takut kalau kayak gitu. Kalian bisa pakai cara saya kayak gini nih. Saya ganti si pipa injektornya
menggunakan pipa injektor punyanya X-Max atau Force One juga bisa. Jupiter Force One. Bedanya arah ininya nih guys, arah kepala injektornya. Nih kalau kalian lihat, kepala injektornya punya saya ada di sebelah sini. Aslinya kalau kita pasang gini nih guys. Nih kalau injektor ori Yamaha, arahnya jadi kayak gini nih. Posisi kepala injektor di depan. Kayak gini. Ya. Tapi kalau punya saya udah di belakang kayak gini. Ini jauh lebih aman ya, dan bisa terhindar dari kepala injektornya kegencet rangka ini nih. Ini saya udah berjalan lama karena pernah kejadian kegencet. Oh ingat, saya punya kepala injektor yang bentuknya beda. Seperti ini. Dan ini dimiliki oleh Yamaha X-Max. Tapi saya punya ini sebelum X-Max keluar ya. Dan akhirnya saya aplikasikan di Yamaha Aerox saya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ketemu lagi error 39 di motor saya. Hanya pada saat kejadian kabelnya kegencet oleh bracket monoshock. Ini saya jelasin bukan karena bracket monoshock kayak ini berbahaya akhirnya kegencet ya. Tapi emang karena si bracket monoshock ini saya modifikasi lagi lebih pendek 2 cm dari bawaannya. Sehingga motor saya jauh lebih pendek di modifnya. Makanya jadi kegencet. Tapi untuk bracket monoshock seperti ini yang masih orinya, dia tinggi dan gak bakal kegencet seperti saya ya. Biar nggak salah paham dan nggak gagal paham tentang bracket monoshocknya juga. Maklumlah saya modif biar bisa napak kakinya nggak jinjit. Karena kalau sebelum dimodif jinjitnya parah. Ya walaupun ternyata menimbulkan error di kemudian hari karena kepala injektornya kegencet. Tapi kan udah saya kasih tahu solusinya ya guys. Oke guys, jadi begitu ya guys cara penanganan error 39 di Yamaha Aerox, Yamaha Lexi, NMAX, dan Yamaha NGXT lainnya. Mudah-mudahan video dari saya ini bisa menjadi pencerahan buat kalian, solusi buat kalian dalam memperbaiki error 39 di motor kalian. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.